Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Saat ini kami hendak merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Penuhi hati dan pikiran kami dengan firman-Mu Tuhan. Berkuasalah atas hidup kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini, pada Advent yang keempat ini, tertulis dalam kitab Yesaya 35, ayat pertama sampai ayat yang keempat. Saya baca ayat yang keempat. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Dok hamuma tu akaparroha natahuton. Pirma todimuna unak kamu mabiar. Idama debatamunai ro martubolhon dohot mamaloson. Rodo ibana tongon paluahon hamu. Allah datang menyelamatkan umatnya. Apakah yang membuat kita menjadi tawar hati saat ini? Mungkin ada pergumulan yang sedang kita hadapi, atau mungkin kita sedang menghadapi orang yang tidak mau berubah walau sudah selalu diingatkan, sehingga kita tawar hati terhadapnya. Bahkan memang tidak akan terjadi perubahan sedikit pun padanya. Atau keadaan tawar hati itu terjadi dalam diri seseorang karena melihat perjalanan kehidupan yang sepertinya tiada henti-hentinya pergumulan ini. Sepertinya semakin dijalani kesulitan ini, semakin menjadi-jadi dan semakin sulit. Tawar hati bisa membuat orang menjadi pesimis dan akhirnya jatuh kepada keputusasaan. Pergumulan, kesulitan, dan hal lainnya yang sedang dihadapi dengan mengandalkan pikiran dan kemampuan secara manusiawi sering membuat seseorang menjadi tawar hati. Misalnya ketika orang Israel terbuang ke Babel dan mereka melihat bahwa yang ikut terbuang adalah para pemimpin, orang-orang yang pintar dan orang-orang yang bisa dipekerjakan di istana Babel, sehingga mereka berpikir bahwa tidak ada kemungkinan lagi untuk kembali ke Yerusalem. Atau contohnya ketika mereka menghadapi musuh-musuhnya yang sangat gagah perkasa dengan pasukan kereta dan tentaranya yang sangat banyak. Sedangkan mungkin menurut mereka kekuatan tentara dan pasukan keretanya tidak sebanding dengan musuh yang mereka hadapi. Maka pertama sekali mereka meminta pertolongan dari manusia. Sebab dengan melihat kekuatan lawan, mereka sudah tawar hati, sudah ciut. Keadaan itu tidak mereka pakai untuk datang kepada Tuhan dan memohon pertolongan. Dalam keadaan demikian Allah berbicara melalui Yesaya supaya mereka tidak takut dan tidak tawar hati. Tetapi hal yang harus mereka lakukan adalah menguatkan hati dan percaya bahwa Allah sendiri yang akan berperang, membalas musuh-musuh Israel, serta percaya bahwa Allah sendiri yang akan menyelamatkan mereka. Keadaan ini seharusnya membawa mereka kepada iman yang semakin kuat dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Pasal ini merupakan gambaran indah tentang kerajaan terakhir di mana Allah akan menegakkan keadilannya dan menghancurkan semua kejahatan. Inilah dunia yang dinanti-nantikan oleh orang-orang yang sudah ditebus. Setelah penghakiman, ketika ciptaan itu sendiri akan bergirang di dalam Allah. Pasal 34 berbicara tentang penderitaan hebat sewaktu Allah menghakimi semua manusia atas perbuatannya. Sahabat yang baik hati, terkadang kita menghadapi masalah yang menurut pikiran kita sendiri kita tidak akan sanggup untuk menyelesaikannya. Dan kita menjadi tergoda untuk terlebih dahulu mengandalkan pikiran atau orang yang ada di sekitar kita. Maka saat ini, sesulit apapun keadaan dan pergumulan hidup kita, tetaplah kuatkan hati dalam menghadapinya. Kemudian jalinlah hubungan yang dekat dengan Tuhan di dalam iman percaya bahwa Allah sanggup menolong dan menyelamatkan kita atas segala kesulitan dan pergumulan yang sedang kita hadapi. Ingatlah bahwa Allah adalah penyelamat kita dari segala keadaan kehidupan ini.
Tetapi pakailah keadaan tersebut mendekatkan kita kepada Tuhan dan menguatkan hati kita selalu terpaut kepada Tuhan. Dalam minggu Advent yang keempat ini, di mana sebentar lagi kita akan merayakan malam Natal, bergiranglah, jauhkanlah kiranya tawar hati, tapi biarlah kita hadir untuk menguatkan dan meneguhkan sesama kita. Sebab Allah dalam Yesus Kristus hadir untuk menyelamatkan dan menegakkan keadilan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk boleh saling menguatkan, saling meneguhkan. Karena Engkau terlebih dahulu menguatkan kami, meneguhkan hati kami. Sehebat apapun masalah yang kami hadapi atau hal-hal yang ada di sekeliling kami yang mungkin melemahkan kami, tapi kami percaya Engkau menguatkan, menopang, meneguhkan hati kami untuk menghadapi segalanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.